4 legend timnas Indonesia turun gunung demi perubahan di tubuh PSSI. Park Hang-seo berpotensi memiliki hasrat yang ingin dipenuhi, yakni membalaskan dendam ke Thailand lewat Indonesia atau Singapura. Pelatih Surya U20 Mark Wotte mulai mengintai timnas Indonesia jelang Piala Asia U20. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkap agendanya usai gagal di Piala AFF 2022. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara. Update berita timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkap agendanya usai gagal di Piala AFF 2022. Dalam tulisannya di never.com, Shin Tae-yong akan langsung mempersiapkan timnas Indonesia U20 jelang Piala Dunia U20 pada tahun 2023 ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menyebut akan melangsungkan persiapan pada bulan Februari 2023, usai dirinya kembali ke Indonesia. Setelah liburan singkat mulai 1 Februari, kami akan memulai mempersiapkan Piala Dunia U20 2023, tulis Shin Tae-yong. Lebih lanjut, ia pun berkeinginan untuk membawa skuad Garuda Nusantara mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan persiapan yang matang, Shin Tae-yong yakin Marcelino dan kawan-kawan bisa mendapatkan kemenangan. Dukungan timnas Indonesia U20 sebagai tuan rumah juga menjadi alasan kuat Shin Tae-yong yakin timnya bisa menang. Indonesia adalah negara tuan rumah. Ini adalah turnamen di mana Marcelino yang mencetak gol dengan mengenakan nomor punggung 6 di Piala AFF akan berpartisipasi. Indonesia mempersiapkan dan memperhatikan kompetisi ini di tingkat nasional. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan tersebut. Sebagai informasi, Shin Tae-yong saat ini sedang kembali ke Korea Selatan untuk istirahat sejenak pasca gelaran Piala AFF 2022. Dirtek Timnas Indonesia Indra Syafri mengatakan keputusan apakah Shin Tae-yong tetap lanjut atau tidak masih akan didiskusikan. Tetapi jika membaca tulisan dari Shin Tae-yong dalam halaman never.com, Timnas Indonesia kemungkinan tetap akan menggunakan tenaga pelatih berusia 52 tahun tersebut. Apabila tetap dipercaya sebagai pelatih, Shin Tae-yong yakin Indonesia akan menjadi negara dengan sepak bola yang maju. Dia sudah melihat progres timnas Indonesia meski gagal di Piala AFF. Skuad Garuda di mana semua level umur akan terus tumbuh dan menjadi lebih kuat ke depannya. Pelatih Surya U20 Mark Wotte mulai mengintai kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia U20. Dia penasaran terhadap kekuatan skuad Garuda yang akan menjadi salah satu pesaing timnya di ajang bergengsi tersebut. Mark Wotte mengatakan Surya U20 wajib mewaspadai timnas Indonesia sebagai salah satu kontestan di Piala Asia U20 yang sudah menggelar persiapan matang sejak jauh-jauh hari. Selain timnas Indonesia U20 dan Surya U20, persaingan di grup A Piala Asia U20 juga akan melibatkan dua tim lainnya, yakni Iran dan Uzbekistan. Tim yang disebut terakhir bersatu sebagai tuan rumah gelaran tersebut. Terkait timnas Indonesia U20, saat ini kami sedang mempelajari mereka, kata Mark Wotte dilansir dari kanal YouTube Federasi Sepak Bola Suriah. Mereka timnas Indonesia juga memainkan banyak pertandingan persahabatan jelang Piala AFF, ujar Mark Wotte menambahkan. Mark Wotte sebelumnya bukanlah pelatih yang sembarangan. Sebab sejak masih aktif bermain hingga meniti karir di dunia racik strategi, ia pun memiliki rekam jejak yang cukup mentereng. Park Hang-seo berpotensi memiliki hasrat yang ingin dipenuhi, yakni membalaskan dendam ke Thailand. Demi merealisasikan ambisinya itu, akankah Park Hang-seo bertahan menjadi pelatih di sebuah negara Asia Tenggara, timnas Indonesia ataupun Singapura? Setelah 5 tahun lebih, Park Hang-seo akhirnya meninggalkan jabatan pelatih timnas Vietnam. Selama menjabat, sejumlah pencapaian dicetak pelatih 65 tahun itu bersama Vietnam. Bagaimana dengan tim senior? Park Hang-seo mengantarkan skuad Golden Star menjadi yang terbaik di Piala AFF 2018 dan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sesuatu yang belum pernah dicetak Vietnam sebelum-sebelumnya. Hanya ada 2 cacat Park Hang-seo selama menukangi timnas Vietnam senior, yakni gagal menjadi juara di edisi 2020 dan 2022. Uniknya tim yang mengalahkan Vietnam di 2 edisi Piala AFF itu merupakan negara yang sama, yakni Thailand. Sejauh ini Park Hang-seo belum menyebut bakal melanjutkan karir kemana. Hanya saja ia memastikan takkan bertahan di Vietnam maupun hengkang ke Korea Selatan.
Pak Heng-seo akan berdiskusi dengan keluarga dan sang agen setelah kontraknya bersama Vietnam berakhir pada 31 Januari 2023. Ia menekankan apa yang dilakukan akan berhubungan dengan sepak bola, tulis media asal Vietnam Soha.vn. Jadi, akankah Pak Heng-seo memilih bertahan di Asia Tenggara demi tumbangkan dendam ke Thailand? Timnas Indonesia ataupun Singapura bisa dijadikan destinasi demi membalaskan dendam tersebut. Untuk diketahui, kontrak pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sementara pelatih Singapura saat ini Takayuki Nishigaya kurang impresif setelah skuad The Lion gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Potensi Nishigaya didepak dan dikatakan oleh Pak Heng-seo sangat terbuka lebar. Empat ex pemain Timnas Indonesia daftar calon pengurus PSSI di KLB tahun ini. Siapakah saja mereka? Komite Pemilihan Kongres Luar Biasa PSSI telah menerima nama-nama bakal calon pengurus baru mulai dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, hingga anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Menariknya ada 4 nama yang berstatus sebagai mantan pemain Timnas Indonesia dalam daftar tersebut. Siapa saja mereka? 4 nama yang berstatus sebagai jebolan Timnas Indonesia ini tercantum dalam daftar bakal calon Wakil Ketua Umum dan anggota Exco PSSI yang mendaftar maupun didaftarkan untuk maju dalam Kongres Luar Biasa PSSI mendatang. Nama-nama ex-punggawa Timnas Indonesia tentunya akan bersaing dengan pemilik klub, pengurus klub, politisi, pengusaha, hingga selebritas yang juga muncul dalam calon anggota komite eksekutif. Nama Kurniawan Dwi Yulianto tentunya sudah tak asing bagi seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, sebab ia adalah sosok striker legendaris ketika masih aktif bermain. Pada Kongres Luar Biasa PSSI ini, nama Kurniawan Dwi Yulianto muncul sebagai salah satu kandidat calon anggota komite eksekutif PSSI. Selain Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain Timnas Indonesia lainnya yang namanya muncul sebagai calon kandidat anggota Exco PSSI adalah Yeyen Tumena. Status Yeyen Tumena sebetulnya juga sama dengan Kurniawan, yakni jebolan program PSSI Primavera tahun 93 hingga 94. Sebelum memutuskan untuk mengikuti karir di dunia kepelatihan, Yeyen Tumena sempat mendapatkan status sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Tata Kota dan Bangunan Pemerintah Kota Tangerang. Yang terbaru ada nama Bambang Pamungkas yang menyusul untuk mendaftarkan namanya sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Kepastian ini didapat setelah Komite Pemilihan memberikan update terkait penambahan nama-nama calon menurut Ketua KP Amir Bahar Burhanuddin. Nama BP terselip di folder spam yang mendaftarkan via email, terangnya. Bambang Pamungkas tentunya bukan menjadi kandidat yang menarik bagi KLB PSSI kali ini, sebab ia merupakan mantan striker Timnas Indonesia yang namanya legendaris. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai manajer Persija Jakarta. Selain Bambang Pamungkas, nama mantan pemain Timnas Indonesia yang belakangan menyusul dalam KLB PSSI ialah Punaryo Astaman. Sama seperti BB, Punaryo Astaman juga mendaftarkan namanya sebagai kandidat Wakil Ketua Umum PSSI untuk periode 2023-2027. Berbeda dengan BB, Punaryo Astaman memang lebih awet terjun sebagai pengelola klub. Saat ini ia menjabat sebagai Chief Operation Officer COO dari Borneo FC. Well done, ada informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar Timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.